MBS FM Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Halo, apa kabar mitra MBS? Semoga sehat selalu ya. Udah mau lebaran nih. Tapi melihat kondisi seperti ini, sedih nggak sih? Apalagi menyangkut ekonomi. Banyak banget yang ngeluh. Nah, kali ini kita dengarkan suara wirausaha Indonesia yang terkena dampak dari corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via dari Semarang. Usaha yang sedang saya geluti yaitu berjualan makanan online seperti pisang nugget. Saya Nino Makia, mahasiswa Unggul Semarang. Saya akhir-akhir ini sedang menggeluti usaha milik keluarga, yaitu mebel. Nama saya Anggi Febrianti, saya dari Batang. Bisnis yang sedang saya jalani pada saat ini yaitu saya berjualan secara online. Yang saya jual yaitu produk kecantikan seperti make up dan skincare. Sedikit cerita sebelum adanya corona, jadi usaha saya itu udah lumayan berkembang. Udah banyak yang tahu dari sana-sini, banyak customer datang ke rumah. Itu juga pendapatannya juga otomatis berkurang setelah adanya corona ya. Akhirnya saya sendiri tuh mengalihkan jualan yang lain, misal hijab kayak gitu. Tapi saya juga tidak melayani COD karena kan memang tidak bisa keluar rumah. Jadi ya banyak barang yang masih nimbun, yang belum balik uangnya kayak gitu. Kami setiap bulannya memiliki omset sebesar 20-30 juta. Itu di hari-hari biasa. Dan di hari-hari besar dan hari-hari tertentu seperti hari raya Islam dan lainnya, itu bisa mencapai 30-35 juta. Keadaan COVID-19 ini, penghasilan kami omsetnya menurun drastis sebesar 70%. Kalau saya sendiri, alhamdulillah, saya tidak mengalami penurunan pendapatan ataupun penurunan keuntungan. Ya, walaupun ada beberapa customer saya yang saya tawari produk saya, mereka menolak dengan alasan mereka tidak memiliki uang. Untuk pesan dan kesannya untuk para pedagang di luar sana, jangan menyerah, tetap semangat. Ini bukan akhir dari segalanya. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kita ikuti aja alurnya. Semoga customer baik semua. Harapan kami sebagai pedagang ya, ini semoga cepat berlalu lah. Banyak yang bersabar. Harapan dan pesan saya yaitu semoga bumi lekas membaik, semoga situasinya kembali berjalan normal seperti biasanya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Lalu pesan saya buat kalian yang sudah merasa bosan di rumah, ditahan dulu bosannya sampai corona menghilang. Terima kasih. Oke, makasih ya. Itu dia mitra MBS, cerita dari teman kita. Semoga perekonomian Indonesia cepat pulih ya. Sekarang kita dengarkan pendapat dari pegawai BUMN sekaligus sarjana ekonomi tentang perekonomian Indonesia dan apa sih solusinya. Keadaan ekonomi di Indonesia sebelum dan setelah COVID tentu berbeda atau berubah, tidak seperti sebelum COVID. Sebagai contoh gamblangnya adalah penjual retail atau pedagang retail, misalnya tukang bakso. Tukang bakso yang biasanya banyak orang di luar, banyak orang keluar, sekarang menjadi lebih sedikit, bahkan sangat sedikit, sehingga berpengaruh tentang omset penjualan. Persentase pengaruh terhadap masing-masing institusi atau perusahaan sangat berbeda dan sangat bervariatif. Bahkan ada satu perusahaan yang ternama pun tutup operasional yang batas waktunya tidak ditentukan. Apakah PHK ini menjadi solusi atas perekonomian? Tentu bukan. PHK adalah dampak dari kemunduran atau tidak tumbuhnya ekonomi dengan baik. Itu salah satu tandanya dalam PHK. Dan PHK menjadi masalah dalam perekonomian sebuah negara. Nah, pemerintah dalam hal ini juga pasti akan memikirkan bagaimana supaya employee atau tenaga kerja ini segera mungkin mendapat pekerjaan terbaik. Kita menyesuaikan diri. Semangat usaha tetap ada, bahkan harus meningkat setiap saat. Namun caranya bisa jadi berbeda, tidak seperti kemarin lagi. Karena tidak ada orang lagi di jalan seperti dulu. Bahkan oleh pemerintah daerah pada saat PSBB dilarang makan di
satu tempat. Maka supaya usahanya bisa jalan, menyesuaikan, yaitu bisa jualan dengan cara dibungkus atau jualan online. Menurut pendapat saya tidak bisa. Karena apa? Ya karena kita tidak bisa memutar masa lalu, kita kembali ke masa lalu tidak bisa. Kita akan selalu menuju masa depan. Apapun keadaannya, kondisinya, dengan segala perubahannya, everything has changed. Yang kita bisa lakukan yaitu melakukan kegiatan dengan disertai penyesuaian atau adaptasi. Oleh WHO sudah dicanangkan siap-siap dengan menyambut the new normal. Jadi kita harus siap menghadapi the new normal. Kita semangat bekerja seperti kemarin, kita punya usaha seperti kemarin bisa kita lanjutkan, tetapi menyesuaikan kondisi, yaitu tetap melakukan protokol kesehatan. Dan pesan saya untuk ke depan, kapanpun, kondisi apapun, kita tetap siap menghadapi dan kita tetap semangat, tak pernah kendor apapun yang terjadi. Intinya, everything has changed dan welcome the new system. Kalau kemarin bidan menolong pasien tanpa APD itu yang biasa, tapi in the new normal, bidan menolong pasien melahirkan menggunakan APD, itulah sekarang yang biasa. Jadi ketika ada anggota DPRD misalnya hasil rapid test positif kemudian disuruh isolasi mandiri atau diisolasi marah-marah, tentu sekarang bisa disebut tidak normal. Terima kasih pendengar dan pemirsa setiap podcast MBS FM yang sudah menonton. Semoga dapat dipetik hikmahnya ya. Terus berdoa dan tetap semangat dalam berusaha. Allah akan selalu lihat usaha kita kok. Amin. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.